Desa penari terbenam dalam senja jingga yang memudar. Cahaya matahari terakhir menari-nari di atas hamparan sawah hijau membentang luas, menciptakan puas dengan yang damai dan menenangkan. Namun di balik keindahan alam yang menawan itu, tersembunyi sebuah misteri yang kelam dan mencekam. Agak terpisah dari pemukiman penduduk, berdiri sebuah sumur tua yang usang, seakan terlupakan oleh waktu. Sumur itu, yang dikenal dengan nama Sumur Tua Penari, terletak di sebuah cekungan kecil, diselimuti oleh bayangan pohon-pohon rindang yang menjulang tinggi. Sumur itu sendiri terbuat dari batu-batu besar yang telah lapuk dimakan usia. Ukiran-ukiran rumit yang menghiasi dindingnya, izalah menceritakan kisah-kisah masa lalu yang terlupakan. Kini sebagian besar tertutup oleh lumut, hijau tua dan akar-akar tanaman yang merambat. Air di dalam sumur tampak gelap dan dalam, menghilangkan pantulan cahaya matahari yang mencoba menerobos kegelapannya. Suasana di sekitar sumur terasa dingin dan lembab, seakan-akan ada sesuatu yang menyeramkan bersemayam di sana. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang membusuk. Ia menciptakan suasana yang mencekam. Warga desa penari mewarisi cerita-cerita seram tentang Sumur Tua Penari dari generasi ke generasi. Mereka percaya bahwa sumur tersebut dihuni oleh roh-roh jahat yang haus akan korban. Banyak yang mengatakan bahwa siapapun yang berani mendekati sumur di malam hari akan diganggu oleh makhluk halus, mendengar bisikan-bisikan misterius, atau bahkan melihat penampakan-penampakan yang mengerikan. Konon sumur itu dulunya merupakan tempat pembuangan mayat-mayat korban ritual sesat yang dilakukan oleh seorang dukun jahat ratusan tahun yang lalu. Arwah-arwah mereka yang tak tenang kemudian menghantui sumur tersebut, menunggu kesempatan untuk menjerat korban baru. Meskipun cerita-cerita seram itu beredar luas, sebagian warga desa tetap memanfaatkan air dari sumur tersebut untuk keperluan sehari-hari, terutama saat musim kemarau yang panjang. Mereka percaya bahwa air sumur tersebut memiliki khasiat tertentu, meskipun harus mengambilnya dengan hati-hati dan penuh rasa waspada. Zurdeke biasanya melakukan ritual kecil sebelum mengambil air, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan perlindungan kepada roh-roh yang menghuni sumur tersebut. Namun mereka selalu menghindari mendekati sumur di malam hari, saat kekuatan gaib diyakini berada pada puncaknya. Sumur Tua Penari tetap menjadi misteri yang menakutkan, sebuah tempat yang menyimpan kisah kelam masa lalu, dan mengundang rasa penasaran sekaligus ketakutan bagi siapapun yang berani mendekatinya. Keindahan alam desa Penari seolah bertolak belakang dengan keangkeran yang tersimpan di balik. Sumur Tua Penari menciptakan kontras yang mencekam dan penuh misteri. Matahari sore menyinari punggung Maya, menciptakan bayangan panjang yang mengikuti langkahnya yang hati-hati. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering, menemani langkahnya menuju Sumur Tua Penari. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah buku tua berjilid kulit, pusaka keluarga yang telah diturunkan selama beberapa generasi. Buku itu berisi kumpulan legenda dan cerita rakyat desa penari, termasuk kisah-kisah mengerikan tentang sumur tua yang kini berada di hadapannya. Ekspresinya merupakan perpaduan rumit, antara rasa ingin tahu yang membara dan ketakutan yang menggigit. Ia telah mendengar banyak cerita tentang sumur itu, cerita-cerita yang membuat bulu kuduknya merinding. Namun rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia ingin membuktikan sendiri kebenaran dari legenda yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang tua dan nenek moyangnya. Ia ingin mengungkap misteri yang tersimpan di balik kedalaman air sumur yang gelap dan dingin itu. Buku tua di tangannya terasa berat, seakan-akan berisi beban sejarah yang panjang dan kelam. Ia membuka halaman-halaman yang rapuh, menelusuri tulisan tangan yang sudah memudar dimakan usia. Huruf-huruf kuno itu seakan berbisik, menceritakan kisah-kisah tentang roh-roh jahat yang menghuni sumur, tentang korban-korban yang hilang ditelan kegelapan, dan tentang kutukan yang membayangi siapapun yang berani mendekat. Langkah Maya semakin pelan saat ia mendekati sumur. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin dan lembab. Ia bisa merasakan hembusan angin yang dingin menusuk kulitnya, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasinya dari balik. Bayangan pohon-pohon tua yang mengelilingi sumur. Ia berhenti beberapa langkah dari tepi sumur, menatap ke dalam air yang gelap dan dalam. Bayangannya sendiri tampak terdistorsi, seakan-akan ada sesuatu yang mencoba untuk menariknya masuk ke dalam kedalaman sumur. Maya membuka halaman terakhir buku tersebut, halaman yang menceritakan tentang seorang gadis muda yang menghilang tanpa jejak setelah mendekati sumur. Ilustrasi sederhana namun menyeramkan menghiasi halaman tersebut.
menggambarkan sosok hantu pucat yang muncul dari dalam sumur. Ia berhasil menyancungnya bermaas kencing. Namun ia sangat teguh pada tekadnya. Ia harus mengungkap misteri sumur tua penari. Meskipun ia harus menghadapi rasa takut yang menghimpit dirinya, ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya, dan mulai mendekati tepi sumur, siap menghadapi apapun yang menunggunya di balik kedalaman. Air yang gelap dan misterius itu. Matahari telah sepenuhnya tenggelam di balik cakrawala, meninggalkan langit yang dihiasi gradasi warna ungu, jingga dan merah tua. Bayangan panjang membentang dari pohon-pohon, rindang yang mengelilingi sumur tua penari, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Maya dengan hati yang berdebar kencang mendekati tepi sumur. Di tangannya, buku tua itu masih ia genggam erat, seakan-akan menjadi satu-satunya penjaga di tengah kegelapan yang semakin mendekat. Dengan hati-hati, Maya mengintip ke dalam kedalaman sumur yang gelap. Air di dalamnya tampak seperti jurang tanpa dasar, menelan seluruh cahaya yang mencoba menerobos kegelapannya. Kabut tipis, dingin dan misterius, mengepul perlahan dari permukaan air, menari-nari di atas permukaan yang tenang, namun menyimpan rahasia yang kelam. Kabut itu bukan kabut biasa, ia terasa hidup, seakan-akan berbisik-bisik, mencoba untuk menarik Maya masuk ke dalam kedalaman sumur. Pohon-pohon di sekitarnya tampak seperti siluet gelap yang menjulang tinggi, menciptakan latar belakang yang semakin menegangkan. Cabang-cabangnya yang berkelindan seakan membentuk cakar-cakar, raksasa yang siap menerkam siapapun yang berani mendekati sumur. Angin berhembus pelan, membawa dedaunan kering berputar-putar, menciptakan suara-suara yang menyerupai bisikan-bisikan misterius. Suasana sunyi senyap hanya diiringi oleh suara jangkrik yang bercicit, menciptakan irama yang semakin membuat bulu kuduk merinding. Di atas bibir sumur bertengger seekor gagak tunggal. Burung hitam besar itu tampak seperti patung yang terpaku. Matanya yang tajam menatap Maya dengan tatapan yang dingin dan menyeramkan. Bulunya yang hitam legam berkilauan di bawah cahaya senja yang memudar, menciptakan kesan yang menyeramkan dan penuh misteri. Gagak itu tidak bergerak, hanya menatap Maya dengan tatapan yang seolah-olah mengetahui rahasia terdalam yang tersimpan di dalam sumur. Kehadirannya semakin memperkuat suasana mencekam yang menyelimuti tempat itu, menciptakan perasaan bahwa Maya bukanlah sendirian, bahwa ia sedang diawasi oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih misterius daripada dirinya. Kiwi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan sebuah firasat buruk mulai muncul di dalam hatinya. Ia tahu, petualangannya untuk mengungkap misteri sumur tua penari baru saja dimulai, dan bahaya yang mengintainya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Maya menunduk, menatap pantulan dirinya di permukaan air sumur yang gelap dan tenang. Namun pantulannya bukanlah dirinya sendiri. Bayangannya terdistorsi, terpecah-pecah, dan terputar-putar. Seakan-akan air sumur itu bukan hanya air biasa, melainkan cermin yang menunjukkan dunia lain. Dunia yang penuh dengan misteri dan kegelapan. Wajahnya sendiri tampak pucat dan aneh. Mata yang biasanya berbinar kini redup dan kosong. Rambutnya yang biasanya terurai rapi kini tampak kusut dan acak-acakan, menyerupai rambut seorang wanita yang tengah bersedih dan putus asa. Yami mencoba untuk memperbaiki posisi, berharap pantulannya akan kembali normal. Namun apa yang ia lihat semakin meresahkan. Pantulannya semakin terdistorsi, seakan-akan ada sesuatu yang mencoba untuk menariknya masuk ke dalam air. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang punggungnya. Seakan-akan ada sesuatu yang menyentuhnya dari balik permukaan air. Dia menarik napas dalam-dalam. Bunda White Dew menenangkan dirinya. Namun rasa takut yang menggigit semakin kuat. Tiba-tiba, ia melihat sesosok wajah pucat dan mengerikan muncul di balik pantulannya. Wajah itu samar-samar, namun cukup jelas untuk membuatnya merasa ngeri. Itu adalah wajah seorang wanita dengan mata yang kosong dan hitam. Rambut yang panjang dan kusut menutupi sebagian wajahnya. Wajah hantu itu tampak dingin dan menyeramkan, seakan-akan sedang menatap Maya dengan tatapan yang penuh kebencian dan dendam. Puriasi itu hanya muncul sekejap, lalu menghilang kembali ke dalam kegelapan air sumur. Maya tersentak kaget, mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar-debar kencang. Dia mengusap matanya berharap bahwa itu hanya halusinasi. Namun ia tahu bahwa apa yang baru saja ia lihat bukanlah khayalan. Ia telah melihat wajah hantu yang tersembunyi di balik kedalaman sumur. Yoya menyadari bahwa petualangannya untuk mengungkap misteri sumur tua penari jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Ivi selam termaski suya yang sang berbeda.
Wilayah yang dihuni oleh roh-roh jahat yang haus akan korban. Jemiha si Fewa vergster teman itu, and loms verleme. Namun rasa penasaran yang membara masih menggerogoti hatinya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang hantu yang baru saja ia lihat, tentang rahasia yang tersimpan di balik kedalaman, sumur yang gelap dan misterius itu. Ia harus membuat keputusan yang sulit antara menyelamatkan dirinya sendiri atau melanjutkan petualangannya yang penuh bahaya. Udara di sekitar sumur terasa semakin dingin, seakan-akan es yang tak terlihat sedang menyelimuti seisi tempat. Maya, yang masih terpaku menatap pantulannya yang terdistorsi, merasakan hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Rambutnya berdiri tegak, bulu kuduknya merinding hebat. Ia merasakan sebuah kehadiran yang jahat, sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Dari dalam kedalaman sumur, sesuatu mulai bergerak. Perlahan-lahan sebuah sosok mulai muncul dari kegelapan. Sosok itu pucat dan kurus seperti mayat yang baru saja digali dari kuburan. Kulitnya tampak kering dan keriput, menunjukkan usia yang sangat tua. Atau mungkin keabadian. Matanya kosong dan hitam tanpa sorot kehidupan, hanya kegelapan yang tak berujung. Tatapannya kosong namun terasa menusuk, seakan-akan mampu menembus jiwa Maya. Rambutnya yang panjang dan gelap terurai liar, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Rambut itu tampak basah dan lengket, seperti baru saja terendam dalam air yang dingin dan berlumpur. Sosok itu bergerak perlahan namun pasti, menyeret tubuhnya yang kurus keluar dari sumur. Setiap gerakannya menimbulkan suara berderit yang mengerikan, seakan-akan tulang-tulangnya saling bergesekan. Maya merasa napasnya terhenti. Ketakutan yang luar biasa menguasai dirinya. Dia ingin berteriak, namun suaranya seakan tercekik di tenggorokan. Dia ingin berlari, namun kakinya terasa berat, tidak mampu bergerak. Jemniwa hanya bisa terpaku di tempat. Melihat sosok hantu itu semakin mendekat, sosok itu terus muncul hingga seluruh tubuhnya terlihat jelas. Tingginya tidak terlalu tinggi, namun aura yang dipancarkannya sangat menakutkan, seakan-akan mampu menghancurkan jiwa siapapun yang berani menatapnya. Tiba-tiba suara jeritan Maya memecah kesunyian malam. Jeritan yang panjang dan pilu, mencerminkan ketakutan dan keputusasaan yang sangat dalam. Jeritan yang menggema di sekitar sumur, seakan-akan memanggil bantuan dari dunia lain. Namun, di tengah kegelapan malam yang mencekam, tidak ada yang datang untuk menolongnya. Hanya sosok hantu yang pucat dan kurus itu, yang terus mendekat, dengan tatapan kosong dan hitam yang mengerikan. Maya terperangkap dalam teror yang mengerikan, terjebak dalam cengkeraman makhluk, halus yang muncul dari kedalaman sumur tua yang angker. Jeritan Maya masih menggema di udara, bercampur dengan desiran angin malam yang dingin dan menusuk. Sosok hantu itu, dengan wajah pucat dan mata hitam yang kosong, terus mendekat. Langkahnya pelan, namun pasti. Seakan-akan kematian itu sendiri yang sedang berjalan mendekat. Maya terpaku di tempat, tubuhnya gemetar hebat namun ia tidak mampu bergerak. Ketakutan telah melumpuhkan seluruh tubuhnya. Tangan sosok hantu itu, kering dan keriput seperti kulit kayu, terulur perlahan ke arah Maya. Tulang-tulangnya terlihat jelas di balik kulit yang menempel erat, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Tangan itu seperti cakar yang kurus dan tajam, siap untuk mencengkram, menarik, dan menyeret Maya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Jari-jarinya yang panjang dan bengkok seperti ranting-ranting pohon mati, menciptakan kesan yang sangat menyeramkan. Maya merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Ia bisa merasakan sentuhan dingin dari tangan hantu itu, meskipun tangan itu belum menyentuh tubuhnya. Kulitnya merinding, rambutnya berdiri tegak, dan jantungnya berdebar-debar dengan kecepatan yang luar biasa. Yuri ingin berteriak lagi, namun suaranya telah hilang. Tertelan oleh rasa takut yang luar biasa, ekspresi ketakutan Maya membeku. Matanya melebar, menatap tangan hantu itu dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Jadi monetary specialist tidak bisa lari, tidak bisa melawan. Ia hanya bisa pasrah menunggu kematian yang akan segera menjemputnya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar, dan air matanya mengalir deras di pipinya. Namun air matanya itu bukanlah air mata biasa, melainkan air mata keputusasaan. Air mata yang menggambarkan betapa besarnya rasa takut yang sedang ia rasakan. Tangan hantu itu semakin dekat, jaraknya hanya beberapa sentimeter dari wajah Maya. Ia bisa merasakan hembusan napas dingin dari hantu itu, napas yang dingin dan menusuk seperti es. Ia menutup matanya, menunggu sentuhan dingin yang akan mengakhiri hidupnya. Namun sentuhan itu tidak kunjung datang. Keheningan yang mencekam menggantung di udara, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Maya masih menunggu.
menunggu kematian yang akan segera menjemputnya. Di cengkeraman tangan hantu yang mengerikan itu, mentari pagi menyinari desa penari dengan cahaya yang hangat dan menenangkan. Embun pagi masih menempel di dedaunan, menciptakan pemandangan yang indah dan damai. Namun di dekat sumur tua penari, suasana tetap mencekam. Sumur itu sendiri tampak tenang, permukaan airnya seperti cermin yang memantulkan cahaya matahari pagi. Tidak ada lagi kabut misterius yang mengepul, tidak ada lagi angin dingin yang menusuk tulang. Hanya keheningan yang menyelimuti tempat itu. Di tepi sumur, terletak beberapa rangkaian bunga yang masih segar. Bunga-bunga itu merupakan persembahan tradisional, sebuah bentuk penghormatan dan permohonan kepada roh-roh yang menghuni sumur. Persembahan itu menunjukkan bahwa penduduk desa masih percaya akan kekuatan gaib yang ada di tempat tersebut, meskipun mereka takut untuk mendekatinya. Sebenarnya CEO yang mai hilang. Maya, wanita muda yang datang ke sumur itu pada malam sebelumnya tidak terlihat. Tidak ada jejak keberadaannya, tidak ada tanda-tanda perjuangan, tidak ada apapun yang menunjukkan apa yang telah terjadi padanya. Seakan-akan ia telah lenyap di telan bumi, hanya buku tua berjilid kulit yang tergeletak terbuka di dekat sumur. Buku itu masih utuh, namun satu halamannya terbuka, menunjukkan sebuah ilustrasi yang mengerikan. Ilustrasi itu menggambarkan sosok hantu yang sama, yang telah dilihat Maya pada malam sebelumnya. Wanita pucat dengan mata hitam yang kosong, rambut panjang yang menutupi wajahnya, dan tangan kerangka yang terulur. Ilustrasi itu tampak lebih hidup, lebih nyata, seakan-akan hantu itu sendiri yang telah menggambarnya. Buku itu seolah-olah menjadi saksi bisu dari kejadian yang telah terjadi. Jadi mencimpin rahasia yang mengerikan, rahasia yang mungkin tidak akan pernah terungkap. Keheningan di sekitar sumur semakin mencekam, seakan-akan menyimpan sebuah misteri yang kelam dan tak terpecahkan. Kehilangan Maya menambah misteri tersebut, menciptakan sebuah pertanyaan yang menggantung di udara. Kemana Maya pergi? Apakah ia berhasil mengungkap rahasia sumur tua penari? Atau apakah ia menjadi korban selanjutnya dari kutukan sumur yang mengerikan itu? Desa penari kembali tenang. Namun kegelapan yang tersimpan di balik sumur tua penari tetap menjadi misteri yang menakutkan, menunggu untuk menelan korban berikutnya. Hanya buku tua itu yang tertinggal, sebagai saksi bisu dari Ukraina yang telah terjadi dan sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menantang kekuatan gaib yang tersimpan di dalam sumur yang angker itu.